konsultan pajak KPP Mandiri Denpasar, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan semoga senantiasa bersemangat mengurus perpajakan yang ya kalau di bulan ini bulan sibuknya ya Kak, Iya, bulan pengisian SPD tahunan untuk orang pribadi khususnya ya. Betul. Bertemu lagi bersama kita di hari ini bersama Kak Gusti di Pertuan Penyuluh di Mandiri Denpasar, dan bersama saya Yohan akan mengupas sedikit tentang kewajiban PPh Pasal 21 yang berlaku di masa apa nih? Masa Januari 2020. Januari 2020. Jadi sangat hangat sekali ya kewajiban perpajakan yang baru dirilis untuk semeton mengerjakan perpajakan di bulan Januari tahun 2020. Kalau dari peraturannya sih memang kelihatannya sangat-sangat mepet ya keluarnya kemarin ya, sempat heboh kemarin ya. Akhir Desember. Ya, Desember benar. Terbit PP-nya bersamaan, nggak bersamaan juga ya dengan PMK-nya ya. PP-nya lebih dahulu baru PMK. PP-nya lebih dahulu dan membuat heboh jagat kayangan ya waktu itu ya. Ya. Orang-orang pada ini harus apa nih, harus menginstal apa nih. Ternyata setelah di launching tidak ada yang mau diinstal ya. Sangat sederhana ya. Betul. Oke. Tepatnya PMK yang akan kita bahas adalah PMK 168 tahun 2023 ya. Judulnya sih tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak. Bahasanya tuh sederhana ya. Atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Jadi karyawan ya kan ya. Jasa atau kegiatan orang pribadi. Nah, state khususnya untuk orang pribadi ya. Atau yang dikenal lebih kita kenal dengan pemotongan PPh Pasal 21. Oke, Kak, sebenarnya latar belakangnya apa sih? Oke, baik, sedikit aja saya jelaskan terkait dengan PMK 168 tahun 2023. Itu yang menjadi latar belakang, yaitu yang selama ini kita ketahui kan ketentuan yang sebelumnya di PMK yang sebelumnya terkait dengan tata cara penghitungan pasal 21 boleh dibilang kan agak ribet tuh. PMK 16 ya? Iya, PMK 16 tahun 2014 itu kan boleh dibilang agak ribet tata cara penghitungannya, kemudian mekanisme pembedaan mana karyawan tidak tetap, mana karyawan tetap dan sebagainya. Nah, jadi di PMK yang baru ini sifatnya itu lebih menyederhanakan tata cara penghitungannya, kemudian untuk aplikasinya sendiri juga nanti akan lebih simpel. Cukup login ke akun DJP online-nya. Jadi web series ya? Iya, web series ya di DJP online. Tidak perlu install aplikasi. Betul, tidak ada install aplikasi lagi. Ya mungkin sedikit terkait dengan latar belakangnya mungkin lebih menyederhanakan ya terkait dengan tata cara penghitungannya. Jadi yang selama ini lebih rumit, jadi sekarang lebih simpel. Kehitungan apanya nih Kak? Hitungan bulanannya atau tahunannya ya? Untuk penghitungan bulanannya lebih tepatnya. Oke, jadi kalau dulunya kalau kita menghitung bulanan dengan cara kita harus mencari dulu kita data harus tahunnya. mencari dulu data tahunnya, kemudian dikurangi dengan PTKP dan sebagainya, dapat PPh tahunan, kemudian nanti dibagi 12 lagi untuk mencari permasanya. Nah, kalau sekarang simpel dia, satu tarif untuk satu masa, katakanlah seperti itu. Oke, jadi setiap bulannya wajib pajak atau karyawan ini dikenakan tarif khusus sesuai dengan kejadian bulan itu. Ya, betul. Jadi penghasilannya dia berapa, tarif yang dikenakan berapa. Oke. Itu tadi latar belakang. Sebenarnya tujuan aslinya apa sih? Menyongsong apa? Emang tiba-tiba kok semacam mendadak banget ya akhir tahun muncullah PP, muncullah PMK berderet gitu ya. Tujuan aslinya tuh mau melawan apa nih pemerintah? Lebih ke transparansi kali ya Kak Yo, yang boleh dibilang seperti itu ya. Karena kan selama ini yang tahu penghitungan pasal 21 itu lebih ke bagian payroll-nya ya, atau bagian akuntingnya yang tahu saya dipotong berapa gitu kan. Selama ini kan kita harus bertanya nih ke pemberi kerjanya. Tahu terpotong sekian, nggak bisa dijelaskan secara sederhana. Ya, nggak bisa dijelaskan secara sederhana. Apalagi seperti tadi saya jelaskan di awal, penghitungannya itu boleh dibilang yang rumit gitu kan. Nah, kalau sekarang ini kan karena lebih sederhana, jadi kita si karyawan juga bisa melakukan check and balance-nya benar tidaknya penghitungan pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja. Jadi karena sifatnya simplifikasi yang tadi, jadi kita sebagai karyawan juga bisa melakukan check and balance-nya seperti itu. Dan kedepannya juga kita akan menggunakan aplikasi yang baru yang sifatnya satu pintu, jadi tidak ada lagi penggunaan ISPT dan sebagainya. Oke. Jadi kata kuncinya mudah, simple, transparansi. Betul. Menggunakan aplikasi satu pintu gitu ya.
Oke Kak, kalau sempat saya ya lihat scroll ramai di Twitter, di Instagram gitu ya, mereka membahas TER itu apa sih sebenarnya? Iya, itu langsung dijawab atau gimana nih Kak Yo? Iya. Oke, baik. Kita ngejawabin nggak di Apa sini itu ya? ya? Iya. Baik semuatan pajak terkait dengan simplifikasi yang tadi dijelaskan di awal itu, kalau dulu kan memang kita menggunakan tarif progresif ya, pasal 17 yang ada 5%, 15% dan seterusnya. Nah itu untuk masih tetap digunakan konsep itu, hanya saja nanti digunakannya di akhir tahun atau di akhir masa karyawan yang bersangkutan berhenti. Tidak ada perubahan di akhir masa ya. Betul. Jadi yang berubah hanya di bulanan. Betul. Yang TER tadi. Nah yang TER tadi itu sebenarnya adalah kalau diartikan ya, tarif efektif rata-rata itu yang digunakan untuk menghitung besaran pajak PPh 21 dari karyawan itu sendiri. Jadi per bulan itu menggunakan tarif efektif rata-rata istilahnya. Betul. Disingkat TER ya. TER ya. Jadi yang TER itu apa gitu? Iya, selama ini kan yang kita dengar di lapangan kan tar-tertor gitu ya. Oh iya, oh jadi ini yang dimaksud dengan tarif khusus ya? Iya, tarif khusus. TER bulanan ini. TER bulanan, betul. Oke. Terus apa bedanya, yang membedakan tarif khusus antara saya dengan Kak Gusti atau dengan antar karyawan yang lain? Oke, baik. Kalau TER itu sendiri pembedanya dari PTKP-nya Kak. Oh, tetap PTKP itu betul. ya, Jadi, bagian kunciannya. Iya. Ya? Jadi yang dilihat pertama itu penghasilan kotornya dia berapa. Kemudian karyawan ini PTKP-nya apa. Nah kalau TER sendiri itu ada 3 kelompok ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ada 3 TER. Betul. TER A itu untuk tarifnya kurang lebihnya sama dari 0% sampai dengan tertingginya 34%. Nah yang menjadi pembedanya itu adalah dari PTKP itu sendiri. Di kelompok A itu TER A, itu ya, itu yang tergolong di sana adalah PTKP yang statusnya TK0. Lajang ya. Lajang. Kemudian TK1, mohon maaf, mungkin janda atau duda yang satu tanggungan. Kemudian K0 untuk mereka yang berkeluarga tapi belum punya tanggungan. Jadi itu 3 PTKP ini setara ya, setara di TER A ya. Di TER A. Lajang punya anak, tidak punya anak, tapi atau duda janda tapi punya anak satu. Jadi kalau juga kan sama ya. Sama aja, iya PTKP-nya. Kalau yang berikutnya TER B? Kalau untuk TER B itu PTKP-nya dimulai dari TK2. Lebih naik lagi ya. Lebih naik gendongannya lagi. Nih ya. Betul. Gendongannya naik terus. Iya, ada TK2 statusnya, kemudian K1 dan K2. Itu masuk kelompok di B. Kawin anak 2. Betul. Termasuk janda dan duda tadi dengan 2 anak. Dengan 2 anak. TER B, TER C. Kalau TER C itu yang tertinggi. Kawin dengan 3 tanggungan. Maksimum ya. PTKP tertinggi. Maksimumnya. Betul. Untuk tarifnya sih kelompok tarifnya mulai dari 0 sampai dengan 34% itu sama ya. Yang membedakan nanti range penghasilannya, brutonya. Jadi TER bulanan, tarif khusus bulanan itu TER itu disesuaikan dengan PTKP dan penghasilan brutonya. Range-nya, brutonya. Yang dimaksud dengan brutonya apa sebenarnya? Penghasilan kotornya Kak Yo. Penghasilan kotor itu bisa jadi dia ada tambahan tunjangan anak di sana yang diberikan oleh pemberi kerjanya, kemudian adanya fasilitas, jadi berupa natura dan sebagainya, sesuai dengan batasannya. Natura yang masuk objek maksudnya. Betul, yang masuk objek pajak itu juga termasuk penghasilan, termasuk juga adanya tunjangan misalnya kayak servis nih kalau di hotel-hotel, ada servis dia diberikan sama pihak pemberi kerjanya. Yang dikasih sama klien tapi dikumpulkan sama itunya ya? Iya, nanti dibagi biasanya kan di akhir masa oleh pemberi kerjanya. Singkat kata bruto itu apapun yang diterima saat bulan itu ya? Betul. Termasuk apa? Kalau di BPJS kan juga ada JKK gitu. JKK dan JKK yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi itu ya ternyata semua. Jadi bruto itu semuanya yang kita terima diperhitungkan sebagai angka DPP bulanan gitu ya. Nanti dikalikan dengan tarif khusus tadi. Tentang PTKP. Siapa sih yang menentukan PTKP sebenarnya? Kalau untuk PTKP itu sendiri kan dilihat posisinya per 1 Januari awal tahun pajak seperti itu. Jadi yang bisa menentukan ya si wajib pajak ini sendiri posisinya. Jadi dia statusnya apa itu kan yang tahu kondisinya si wajib pajaknya. Nah si wajib pajak atau karyawan ini wajib melaporkan ke pemberi kerjanya untuk istilahnya memberitahukan pemberi kerjanya untuk sifatnya disahkan ya. Dia layak di PTKP yang mana? Divalidasi lah sama pemberi kerja ya. Betul. Validasi. Sudah nih gitu. Umumnya seperti itu ya.
untuk cowok-cowok ya? Iya. Cewek juga? Cewek juga. Cewek juga. Kalau cewek misalkan 1 NPWP, kemudian kondisinya suami tidak bekerja, itu berhak dia menanggung atas PTKP si suami, hanya saja mohon diberikan ke pemberi kerjanya untuk betul Kayo, untuk PTKP itu sendiri memang dilakukan validasi ke pemberi kerjanya oleh si karyawan. Jadi si karyawan ini wajib melaporkan status PTKP-nya ke pemberi kerjanya, termasuk juga istri juga bisa memvalidasi untuk PTKP-nya. Jadi dalam artian misalkan suaminya tidak bekerja, tanggungan itu mau dijadikan milik istrinya, itu bisa, hanya saja harus diperkuat dengan surat keterangan dari tingkat kecamatan. Umumnya istri tadi TK0. Umumnya istri TK0. Ketika suami tidak bekerja, ingin menanggung suaminya, PTKP-nya itu bisa. Dengan Kak, ada juga yang sebenarnya nggak bulanan nih kita dibayar, ada yang harian, itu juga ada batasannya, tarif khususnya. Iya, untuk harian juga ada Kayo, untuk tarif khususnya itu batasannya Rp250.000 per harinya. Yang akan dikenakan? Iya, yang akan dikenakan, di atas itu akan dikenakan, atau kalau di bawah itu tidak dikenakan. Hanya saja nanti ada dibedakan lagi Kayo, kalau dia dibayarkan harian, seperti tadi hitungannya per harian, tapi kalau dia dibayarkan bulanan, itu pengenaannya nanti dengan tarif produktif juga. Diakumulasi dulu. Diakumulasi dulu, betul. Siap. Jadi ada bulanan dan harian yang spesial diatur di PMK ini ya Kak ya. Sip. Ada satu lagi yang sering dipertanyakan nih Kak. Kalau dilihat dari kita suka nih bahas-bahas WAC ya Kak ya. Ada nggak perubahan skema untuk yang pensiun? Atau bukan pajak? Bukan pajak, bukan pegawai. Apa ada perbedaan seperti itu? Iya. Di PMK ini. Kalau untuk status pensiun, pemberi pensiun itu sama pengenaannya dengan PER juga, mekanisme penghitungannya. Dan untuk yang bukan pegawai, nah kalau dulu kan dibedakan tuh ada yang berkesinambungan, tidak berkesinambungan gitu kan. Kalau sekarang bunyinya bukan pegawai, nanti dihitungnya dengan menggunakan tarif pasal 17 ya statusnya. Pasal 17. Iya, yang tarif progresif tadi. Kalau dulu berkesinambungan menggunakan PTKP, sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Itu perubahannya ya. Jadi untuk bukan pegawai tidak ada lagi pengelompokan seperti itu, tapi tarifnya menggunakan tata cara seperti tidak berkesinambungan. Iya, betul. Clear sebenarnya. Ini yang agak cukup rumit. Gimana cara menjelaskan kepada bukan pegawai ya? Ternyata ada penghapusan salah satu kategori. Iya. Dengan cara yang lebih sederhana. Betul. Kalau PTKP memang agak ribet ya. Ada pernyataan seperti tadi suami tidak bekerja, kemudian dikuatkan dengan ketika kecamatan dan sebagainya, kerja di tempat lain itu ya, peraturan seperti itu ya. Terus ada isu tentang pembayaran zakat itu bisa langsung diperhitungkan di PMK yang baru ini bisa langsung diperhitungkan. Hanya saja nanti pembayaran zakatnya melalui pemberi kerjanya. Jadi bukan saya pribadi nih sebagai karyawan bayar zakat, kemudian nanti laporkan ke kantor, nanti kantor dikurangi sebagai pengurang, bukan seperti itu mekanismenya. Tapi saya nanti melaporkan ke pemberi kerja, nanti pemberi kerja yang akan melakukan pemotongan, pembayarannya dilakukan oleh pemberi kerja ke Badan Amal Zakat yang resmi yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Nah itu nanti bisa dianggap sebagai pengurang. Seperti itu. Si pemberi kerja akan melaporkannya di lembaga resmi ya? Iya, wajib ke lembaga resmi. Bisa nggak ke musola perusahaan aja? Enggak bisa. Bisa. Atau ke pura terdekat? Enggak bisa. Nggak bisa. Harus yang sudah resmi disahkan oleh Kementerian Keuangan. Disahkan. Ya. Sudah tervalidasi ya sama ya. Ujung-ujungnya semua yang kita keluarkan sudah tervalidasi ya. Iya. Bahwa itu dapat dibuktikan secara tanggung jawab. Betul. Ternyata cukup simpel ya, asalkan administrasinya Betul. Gitu ya. Tadi PTKP disampaikan di awal Januari, form gitu ya. Iya. Harus tervalidasi oleh pemberi kerjanya. Kalau ada potongan-potongan zakat misalkan tadi juga harus form kepada lembaga yang ditunjuk ya pemerintah ya, istilahnya begitu ya. Kira-kira ada nggak sih efek istilahnya? Mungkin ada yang ketakutan nih ini. Jangan-jangan ini jebakan nih. Ada pajak yang lebih besar sebenarnya buat saya. Apa ada isu seperti itu?
Kalau bicara pajak lebih besar, dipastikan tidak. Tidak. Hanya saja memang lebih simpel, lebih sederhana. Nanti, iya, kemudian nanti di akhir tahun akan dilakukan penghitungan ulang. Kalau seandainya memang mekanisme penghitungan ulang per bulannya mungkin lebih besar, nanti di akhir tahun diperhitungkan lagi. Kalau memang statusnya nanti lebih bayar, nah oleh perusahaan akan dikembalikan ke pemberi kerjanya. Yakin nih? Yakin, harus wajib itu. Jadi tidak ada yang namanya pemotongan lebih besar sehingga wajib pajak itu mengalami apa ya, boleh dibilang rugi ya, dalam artian kenapa kok dengan penghasilan sekian dipotong lebih besar gitu kan, tidak akan seperti itu lagi. Karena per bulannya memang dihitung menggunakan tarif TER seperti yang berlaku sekarang. Karena masih sifatnya asumsi ya. Iya. Bisa jadi kecil, jadi besar, bisa jadi besar, benar. Cuma nanti difinalisasi di akhir masa pajak, akhir tahun pajak. Kalau yang bersangkutannya berhenti misalkan di tengah-tengah pajak, nanti divalidasi dengan menggunakan penghitungan mekanisme yang lama tarif pasal 17. Apa buktinya karyawan itu dipotong pajak di bulan yang bersangkutan? Iya, benar sekali. Wajib pajak atau pemberi kerja itu harus menerbitkan yang namanya bukti potong. Oh ya? Iya, bukti potong itu nanti diserahkan kepada karyawannya sebagai dasar bahwa yang bersangkutan memang benar nih dipotong setiap bulannya. Dulu enggak ya? Kalau dulu mungkin di akhir tahun ya, akhir tahun biasanya dibuatkan bukti potong. Sekarang per bulan dibikin. Sekarang wajib dibuatkan per bulan. Agak repot ya motongnya, atau nggak repot sebenarnya? Nggak repot sebenarnya, karena kan di satu aplikasi kayak. Oh iya, aplikasinya baru ya. Aplikasinya baru, jadi cukup input di satu aplikasi itu bisa langsung ngeprint yang namanya bukti potong. Nanti bukti potongnya berupa PDF, mau di share dalam bentuk WA ke karyawannya atau di email, monggo silakan, diperkenankan. Ada lebih canggih ya. Lebih canggih. Nah, kalau dulu kan mungkin harus print ya, boleh dibilang masih manual ya. Kalau sekarang sudah dengan PDF. Oke, kalau saya resign di tengah jalan, di tengah tahun, tengah jalan kita bawa motor ya. Iya betul. Di tengah tahun, kira-kira karyawan harus apa, pemotong harus ngapain? Oke, kalau resign di tengah tahun, yang pertama kan pasti pemberitahuan ke pemberi kerja nih. Nah, pemberi kerja nanti menghitung dengan menggunakan mekanisme yang lama kayo yang dengan pasal 17 tadi. Karena kan untuk menentukan apakah dia terjadi lebih bayar atau dia kurang bayar nanti. Dibikinkan A1. Disebutkan A1-nya di akhir masa dia yang bersangkutan itu bekerja. Kalau misalkan dia bekerjanya terakhir di bulan Mei, dia masih menerima penghasilan, nanti pemberi kerja membuatkan yang namanya bukti potong 1721 A1-nya. Oke, nanti di sana akan terlihat berapa pasal 21 yang sudah dipotong sebelumnya. Kemudian berapa pasal 21 yang terutang di masa Mei. Oh sama, kalau kurang atau lebih ada mekanisme. Betul, kalau seandainya kurang ya berarti dipotong, kalau seandainya lebih berarti nanti dikembalikan oleh pemberi kerjanya. Nah itu dari sisi pemberi kerja. Nah untuk karyawan yang resign, karena sudah menerima namanya bukti potong 1721 tadi. Ini resumenya soal dia bekerja ya? Iya, jadi wajib memberikan ke pemberi kerja yang baru. Oh sekarang wajib ya? Wajib, karena kenapa? Itu akan diperhitungkan di SPT masa berikutnya. Gitu. Karena nanti kan penghitungan ketika 1721 A1 di kantor yang baru, apa yang sudah dipotong di perusahaan yang lama itu akan nanti diperhitungkan. Jadi jangan sampai karyawan dan wajib pajak itu menerima terjadi lebih potong gitu kan, atau terjadi kurang bayar lagi nanti di akhir masa. Jadi ada kewajiban untuk menyerahkan ke kantor baru, bukan apa-apa ya, bukan tanpa sebab ya. Betul. Bukan karena pengen kepo-kepoan ya, tapi memang tujuannya biar nanti di masa berikutnya di perusahaan baru langsung melanjutkan. Betul. Selama ini ada yang terpotong, pindah kantor, dapat 2 bukti potong, lapor sendiri SPT, kurang bayar, itu benar Kak? Seperti apa prosesnya? Kalau yang seperti itu banyak yang terjadi kan Yo, karena itu seperti tadi ya, dia sendiri merasa tidak perlu nih melaporkan ke pemberi kerja yang baru gitu kan. Itu biasanya terjadinya karena penerapan PTKP. Gitu. Karena kan PTKP itu hitungannya setahun satu pemberi kerja. Masing-masing bukti potong setahun ya. Kemudian di bukti potong yang baru diterbitkan perhitungan baru lagi dengan PTKP yang sama juga. Nah, perhitungan yang baru dengan perhitungan yang lama itu tidak mengakomodir PPh-nya. Gitu. Kemudian penghasilan netonya otomatis juga akan nanti berubah. Nanti menyebabkan timbulnya kurang bayar. Jadi sebenarnya PTKP itu hanya berlaku satu orang selama satu tahun. Ketika kita bekerja di tempat lain, ternyata perusahaan itu bikin PTKP setahun lagi. Iya. Padahal penghasilan cuma nggak sampai setahun ya. Betul. Hanya di periode Oh, di situ ya. Miss-nya ya. Iya. Itu kadang suka ini nih teman-teman wajib pajak ketika case seperti ini, waduh, seharusnya sudah dipotong, salah dong perusahaan sana. Ternyata nggak salah ya sebenarnya. Kitanya kurang apa ya, bukan kurang peduli ya. Mungkin awalnya takut ya. Takut rasa kayak saya itu dibandingkan atau gimana. Padahal tujuannya ke sana ya. Betul. Oke. Sip.
Oke, itu lebih jelas lagi ya. Ternyata sampai ke sana ya. Peraturan PMK terbaru mengatur yang dulunya diatur abu-abu seperti tadi ya. Diangkat sendiri-sendiri seperti lapor SPT termasuk memberitahukan bukti potong ke tempat baru. Sekarang udah di-state ya, sebaiknya disampaikan. Oke. Tampaknya cukup jelas ini PMK yang 168 ini sebenarnya nggak banyak-banyak amat ya yang dibahas ya di PMK ini ya. Nggak banyak sekali. Panjangnya hanya gara-gara tarifnya dipanjangin. Betul, tarifnya dipanjangin. Jadi ada berapa ya? Ada 6 slide ya mungkin ya terkait dengan tarif itu sendiri. Hanya untuk ini sekian persen, range-nya berapa gitu ya. Betul. Oke. Kak, itu kan banyak tarifnya. Saya mau ngecek, mau ngitung sendiri bisa nggak sih? Bisa, tentu saja bisa Kak Yul. Saking simpelnya? Iya, saking simpelnya. Nah ini kebetulan dari DJP sendiri sudah memberikan aplikasi apa ya, boleh dibilang tidak harus install, jadi cukup login, apa namanya? Web lagi? Iya, web yaitu namanya kalkulator.pajak.go.id. Kalkulator.pajak.go.id dihafalin ya teman-teman. Jadi karyawan Semoton Pajak yang menolak penghasilan itu bisa melakukan check and balance-nya di aplikasi itu. Jadi di kalkulator pajak tinggal input, brutonya dipastikan sama dengan yang dipotong sama perusahaan. Teman-teman pasti menerima yang namanya daftar gaji. Di slip gaji ya, itu kan brutonya aja. Betul, slip gaji itu kan masih ada brutonya berapa, potongannya apa. Cukup dilihat brutonya. Dan PTKP-nya sama. PTKP-nya sama. Dengan yang kita kasih ke perusahaan ya. PTKP yang laporan perusahaan berapa, itu yang nanti disimulasikan di kalkulator pajak. Oke teman-teman, jadi di PMK ini sudah dilengkapi senjata yang memudahkan kita untuk berantem ya dengan HRD atau dengan finance-nya. Kok beda? Ini buktinya nih. Betul. Saya sudah menggunakan kalkulator pajak, ada bedanya. Ada satunya A gitu kan, yang dipotong sama perusahaan harusnya juga A sama. Oke. Jadi tidak akan ada perbedaan di sana. Satu lagi terakhir nggak? Mumpung masih hangat banget. Bedanya gross sama gross apa Bu? Oke, kalau gross itu artinya teman-teman menanggung sendiri pajaknya. Gross itu pajak langsung dipotong dari penghasilannya. Betul, langsung dipotong langsung dari penghasilannya. Nah, kalau gross up itu ada komponen tunjangan pajak istilahnya atau pajak, bagian pajaknya itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi otomatis nanti ketika menghitung dengan gross dan gross up itu akan terjadi perbedaan. Seperti itu, Pak. Memang ada perbedaan ya. Saya Pasti pikir akan ada salah itu. perbedaan. Kalau pakai gross kenapa jadi lebih gede gitu? Karena kan ada komponen tunjangan pajak di sana. Tunjangan pajak di apa? Dikapitalisir jadi penghasilan tambahan. Ternyata itu ya. Efeknya dari gross up itu karena tunjangan pajak yang seharusnya memotong uang kita. Iya. Dibayar perusahaan. Sehingga perusahaan kita itu dong. penghasilan kita benar. Oke, cukup jelas. Oke. Teman-teman Semoton, saya kira apa yang kita obrolkan hari ini sedikit sebenarnya tadinya maunya, ternyata itu sudah semuanya ya. Iya. Sedikit tapi sudah semuanya ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi lebih memahamkan teman-teman semua di sana, tidak chaos lagi di awal-awal gitu ya. Jangan sampai nanti wah ini DJP ini mengambil banyak uang nih ya. Ternyata bukan ya. Bukan. Ternyata itu cara baru saja, hanya untuk menghitung bulanan biar lebih sederhana. Tapi cara tahunannya tetap sama. Oke. Sip, sampai jumpa di lain waktu di podcast materi selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan dan segala macam bisa di input di kolom komentar ya teman-teman Semoton Pajak atau melalui WA Habis kita ya. Iya. WA Habis itu kita masih bisa dengan semangat mengedukasi teman-teman semua seluruh Semoton di mana dan pasar. Oke, sampai jumpa. Om Santi. Nggak apa-apa sih.